Halo teman-teman, kembali bersama channel Berlatih Fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang materi daya urai dan polarisasi ya. Di sini nanti ada dua soal yang akan kita bahas. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya atau notifikasinya ya. Oke, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Yang pertama adalah tentang daya urai ya, soal materi tentang daya urai. Soalnya seperti ini. Jarak antara dua lampu depan sebuah mobil adalah 122 cm. Oke. Kemudian tentukan jarak terjauh mobil itu agar masih dapat dibedakan sebagai dua lampu yang terpisah jika diameter pupil mata seorang pengamat 2 mm dan mata peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 5400 angstrom. Oke teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ketinggalan ya di video tentang materi ini, maka teman-teman boleh menonton di video sebelumnya. Oke teman-teman. Nanti linknya akan saya berikan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal lihat saja nanti ya. Oke teman-teman, kita akan lihat data-data yang diketahui di soal. Oke. Yang pertama kita lihat dulu di sini adalah jarak antara dua lampu depan sebuah mobil adalah 120 cm. Berarti itu adalah daya urainya. Kan begitu ya. Oke, hasil yang nanti akan dilihat kan begitu ya. Kemudian dia jika diameter pupil, nah ini diameter pupil ini itu adalah diafragmanya, kan begitu ya. Oke, itu adalah diafragma ya, diafragma alat optiknya kan begitu ya. Oke, kemudian besarnya adalah tadi berapa? 2 mm ya. Nah, 2 mm ini kita ubah ke dalam meter. Yang tadi juga daya urainya kita ubah ke dalam meter ya, supaya kita mudah menyelesaikannya. Kemudian di soal juga ditawarkan di sini panjang gelombang. Nah, ini angstrom. Oke, ketika kita belajar interferensi ya, untuk konversi satuan panjang ini sudah kita bahas ya teman-teman ya. Oke. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat minus 10. Berarti di sini 5400 angstrom ya kan. Angstrom ke meter itu 10 pangkat minus 10 ya. Sementara di sini ada pangkat positif ya, 10 pangkat 2 ya. 54 kali 10 pangkat 2 sama itu artinya dengan 5400. Berarti minus 10 ditambah 2 itu adalah minus 8. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak ini. Tentukan jarak terjauh mobil itu agar masih dapat dibedakan sebagai dua lampu. Ya, jarak. Berarti jarak dari diameter ke mana nih namanya? Ke daya urainya atau ke lampu itu ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, berarti itulah L. Jadi teman-teman kalau masih bingung ya dengan identitasnya ini, maka teman-teman nanti simak saja video penjelasan di materinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian persamaannya seperti ini ya. Oke. Daya urai sama dengan 1,22 ini adalah konstanta. Nah, tadi kenapa di sini ya? Ini kan awalnya kan dm-nya ini, daya urainya ini itu besarnya 122 dan dia satunya cm. Kita ubah ke dalam meter ya, menjadi 1,22. Oke. Nah, karena persamaannya seperti ini, maka kita tinggal masukkan ya. Yang ditanya adalah L-nya ini, L ini ya. Oke teman-teman ya, yang ditanya ini adalah L-nya. Maka kita tinggal masukkan saja ya. dm-nya itu sebesar 1,22. Lalu 1,22 ini adalah konstanta, ketetapan kan begitu ya. Lambdanya ini sudah kita ubah. Oke, ini dia. Kemudian
diafragma besarnya adalah D, ya ini ya, 2 kali 10 pangkat minus 3, yang ditanya adalah L. Maka secara matematis ya teman-teman, ini 1,22, ini 1,22, ini bisa habis dibagi. Kemudian ini tinggal kita kali silang aja ya. Nah habis dibagi berarti ini tinggal 1, bukan 0 ya teman-teman ya. Oke, nah lalu kita pindah, berarti di sini menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian lalu 54-nya ini kita pindah menjadi ke bawah, kali silang ya teman-teman ya. Oke, pangkatnya ini 10 pangkat minus 8 kita pindahkan ke atas atau menjadi proses perkalian. Maka pangkat minus 8-nya ini, minusnya ini akan berubah menjadi positif nanti. Oke teman-teman ya. Maka menjadi begini. Oke, minus 3 ini tetap. Kemudian ini menjadi pangkat positif 8 seperti yang saya katakan tadi ya. Berubah tanda pangkatnya ya. Maka ini menjadi pangkat 5, ini pangkat 5. Oke teman-teman, ini pangkat 5. Kemudian ini 2 dibagi 54. Nanti teman-teman bisa bagi sendiri ya. Oke, besarnya adalah 2 bagi 54 itulah 0,037. Oke teman-teman. Oke, ini sebenarnya 0,037, 0 dan sekian-sekian dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Ini pangkat 5. Oke teman-teman. Nah, kemudian coba kita ubah ini supaya ini tidak dalam bentuk pangkat eksponen. Berarti kalau ini 5, ini ada 3 angka di belakang koma. Oke, maka ini menjadi L-nya sama dengan 3.700 meter. Oke teman-teman. Jadi jawabannya adalah jarak terjauh mobil itu agar masih dapat dibedakan sebagai 2 lampu, atau dia supaya bisa orang memandang bahwasanya oh ini lampunya ada 2, begitu kira-kira. Maka jarak terjauh yang masih dapat dilihat itu adalah 3.700 meter teman-teman. Ya, begitu kira-kira teman-teman ya. Itulah jawabannya. Oke teman-teman, nah sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, materi tentang polarisasi. Jadi polarisasi ini sudah kita bahas materinya juga teman-teman ya di video sebelumnya. Sekali lagi saya katakan, bagi yang ketinggalan di video itu, di video materinya ini, di kolom deskripsinya itu nanti saya akan buat linknya. Teman-teman tinggal klik saja linknya itu, kemudian teman-teman nanti bisa melihat atau menonton video materinya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Jadi kalau polarisasi itu adalah penyerapan ya, penyerapan arah getar ya, cahaya ya, begitu ya, satu sinar. Oke, maka kita mulai. Sebuah polaroid dengan sumbu transmisi berarah vertikal meneruskan 50% cahaya. 50% cahaya datang tidak terpolarisasi. Oke, polaroid itu sekarang diputar melalui sudut 45 derajat. Tentukanlah intensitas cahaya yang akan diteruskan. Jadi artinya begini teman-teman ya. Di materi polarisator ya. Ini penyerapan selektif kan begitu teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 polaroid ya. Polaroid itu maksudnya adalah benda yang bisa mempolarisasikan, begitu kira-kira ya. Jadi polaroid itu adalah alat optik ya, atau lensa pun boleh ya. Oke. Yang fungsinya adalah untuk menseleksi, begitu kira-kira teman-teman ya, atau menyerap ya sebagian arah getar. Jadi di situ ada 2 polaroid, satu dia polarisator ya, yang dimana polarisator itu tugasnya adalah untuk menseleksi intensitas cahaya awal atau I0, oke, sebesar, biasanya itulah sebesar 50%. Jadi di teorinya itu adalah polarisator itu tugasnya adalah menyaring atau menyerap, kan begitu, intensitas cahaya itu menjadi setengah dari awal, begitu. Oke. Lalu yang kedua adalah polaroid, yang kedua adalah analisator.
tugasnya analisator ini adalah untuk menseleksi lagi cahaya yang keluar dari polarisator yang tinggal setengah I0 itu tadi. Nah, jadi di analisator ini bisa diputar-putar ya. Bisa diputar, terserah, tergantung ya, sesuai dengan kebutuhan kan gitu. Supaya menghasilkan intensitas yang diinginkan, begitu kira-kira. Oke. Nah, jadi cahaya yang keluar dari polarisator itu ini, nah dia sebesar 50%. Kemudian analisator itu akan diputar sebesar 45 derajat Celcius, 45 derajat begitu teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat data-datanya di soal. Nah, ini IP. IP inilah intensitas yang dihasilkan oleh polarisator atau polaroid yang pertama. Ya, ingat tugasnya ini adalah di teorinya itu juga ya dikatakan bahwa tugasnya ini untuk menseleksi cahaya sumber sebesar setengah gitu, sebesar 50%. Makanya 50% itu kan setengah ya, setengah dari cahaya mula-mula, intensitas cahaya mula-mula itu maksudnya. Lalu sudutnya, besar sudutnya ini besar sudut analisator itu ya, atau polaroid yang kedua kan begitu ya. Oke, nanti teman-teman kalau masih bingung coba lihat lagi di materi di video yang sebelumnya ya. Oke teman-teman, perhatikan gambarnya benar gitu. Oke, pertanyaannya adalah ini, berapakah intensitas ini ya, intensitas cahaya yang akan diteruskan, artinya intensitas cahaya yang keluar dari analisator itu maksudnya. Oke, persamaannya itu adalah IA sama dengan IP cos kuadrat theta. Oke teman-teman, kita tinggal masukkan ini angkanya ya. Tadi sudah diketahui IP-nya sebesar setengah I0. Kita tinggal masukkan setengah I0. Oke, kemudian sudutnya adalah 45 derajat. Nah, besar sudut cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, itu di sini kan dikuadratkan ya. Maka setengah akar 2 dikuadratkan. Oke, mari kita lihat teman-teman. Setengah dikuadratkan itu adalah 1/4. Akar 2 dikuadratkan itu adalah 2. Berarti 2 dikali 1/4 adalah setengah. Oke, jadi hasil setengah akar 2 kuadrat ini adalah setengah. Gitu teman-teman ya. Oke, setengah kali setengah itulah 1/4. Maka intensitas analisatornya atau intensitas cahaya yang diteruskan itulah sebesar 1/4 I0. Atau ya, kalau di dalam persen itu adalah 25% dari intensitas sumber. Ya, atau dari intensitas mula-mula. Oke teman-teman. Nah, jadi perhatikan ini teman-teman ya. Yang keluar dari polarisator atau polaroid yang pertama itu sebesar setengah I0. Oke. Ini di materi sudah ditentukan ya. Oke, kebetulan di soal juga ditawarkan pula kan begitu. Nah, lalu intensitas analisator atau intensitas cahaya yang keluar dari polaroid kedua atau analisator yang bisa diputar-putar dengan sudut tertentu sesuai dengan kebutuhan, itu katanya adalah 1/4 I0 menurut soal ini. Kan begitu teman-teman ya. Oke, atau kalau dalam persennya 25%. Jadi begitu teman-teman ya. Penyelesaian soal-soal tentang atau latihan ya tentang materi daya urai dan polarisasi. Begitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan ini. Kalau kira-kira masih agak bingung, silahkan diulang kembali videonya, didengarkan bagus, dipahami bagus ya. Atau kalau masih bingung juga video tentang materi sebelumnya juga ditonton, dipahami, diperhatikan gambarnya. Begitu teman-teman. Jadi sekian video kali ini ya. Saya sudah sampai di sini saja. Sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Jadi kepada teman-teman tetap bersemangat ya untuk berlatih fisika. Akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh membagikannya kepada teman-teman yang lainnya, karena berbagi itu adalah indah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.